kain yang seperti ini. Nanti kita tes nih kainnya tahan nggak terhadap air gitu. Nah, kita akan semprot dengan hujan rintik-rintik, hujan ini nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Oke? Nah, yuk kita mulai, kita lihat. Kearifan lokal Nusantara, surga yang tersembunyi, penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini, dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Candratama Adventure. Halo Sobat Petualang, Candratama Adventure hadir lagi buat kamu nih. Dan spesial banget, di video kali ini kita akan melihat perbandingan rooftop tent harga 2 juta dengan bahan-bahan sisa dan rooftop tent harga 8 juta. Seperti apa ya tampilan dan perbedaannya? Makanya ikutin terus video kita kali ini. Tapi pertama-tama kita lihat dulu ya rooftop tent harga 2 juta dengan memanfaatkan bahan-bahan sisa. Om, ini kan buat sendiri nih. Ya, Om. Apa namanya? Rooftop tent-nya sama awning. Nah, ini kita naik-naik dulu nih. Ini habis berapa sih Om buat awning kayak gini? Sebetulnya kalau awning itu yang cost-nya yang paling besar itu Ya. itu di tiang teleskopik yang 4. Oh, tiangnya. Ya, tiang yang 4. Nah, itu kan tiang teleskopik extension itu. Ya. Itu harga kebinya sekitar 50 ribuan. Oh, Nah, 4 itu udah 200 ribu. oke. Ini dari besi. Dari besi ya. Besi. Besi itu di luarnya lapisin kayak plastik gitu. Oke. Nanti kita akan lihat ini waktu terbukanya seperti apa, dan ini yang ada di apa namanya? Yang masih ada di bawah. Nah, ini besi. Dari besi. Ini kuat banget ini. Tinggal diputar saja udah ikat ya Om ya. Enggak, ini yang maksimal 3 meter. 3 meter. Nah, 3 meter, jadi sesuai dengan panjangnya awning 3 meter. Iya. Terus tiangnya kita pakai yang 2,5 meter. Oh ya. Tiangnya yang bawah yang itu. Ya, Ini yang untuk itu yang sampingnya. ya samping. Penyaga samping. Terus untuk kain Om. Kain itu ada berapa macam sih Om? Wah, ini kain itu dalam satu itu kan kayak taslan, ini namanya taslan. Ya. Taslan itu nama jenis kain. Itu macam-macam pabrik bisa bikin semua sesuai spesifikasi mereka. Oh gitu, tinggal spek dan apa yang mau kita pilih ya. Nah, ya kayak kaos itu ya, kaos misalkan jenis kaos kan banyak macamnya Iya. dong. Kayak kaos Lacoste putih yang kayak Iya, pakai iya. ini. Iya. Ini kan ribuan jenis. Iya, Juga betul. dari harga misalnya 10.000 per meter sampai 100.000. Iya. Betul. Jadi tinggal kita pilih kainnya seperti apa. Nah, kalau ini kita pakai apa ini Om? Ini kayaknya taslan waterproof. Paslan. Ya. Ini termasuk apa? Ada banyak ketebalan enggak? Enggak. Satu macam ya? Sebetulnya ketebal sih enggak Om. Yang ukuran kain itu gramasi, kepadatan benang itu loh. Oh. Apa sama enggaknya? Ya, kerapatan ya? Iya, kerapatan Kerapatan. ya. Kalau yang kita pakai ini pakai apa Om? Itu yang taslan waterproof. Paslan tadi ya. Ya. Nah ini kalau untuk ini 3 meter kan ya? 3 meter. 3 meter kali Kali 190 lah. 190. Kita mau besinya 190. Ah ya. Itu sampai habis berapa Om kalau bikin awning itu? Itu kainnya itu 4 meter. 4 kali 4 lah, anggap mungkin ya. 160.000. Sama tadi tiangnya 200. Sama rangkanya nih sekitar aluminium. 80.000 sampai 100 lah. 400 tambah 80.000 Sama ongkos tambah jahit. 160 tambah ongkos jahit sama velcro-nya ya mungkin sekitar 700 ribuan. Sudah jadi awning. Sudah jadi awning. Wah, ini teman-teman, 700.000 sudah jadi awning. Itu dengan asumsi kita garap sendiri loh ya. Karena sendiri. Ya. Kalau nanti kita jual ya tambah lah. Ya kan kita produksi kosnya buat tukangnya segala macam. Nanti kita akan lihat, kita akan review ini di mobil itu, mobil CR-V-nya Om Ali. Nah, nanti kita akan buka, kita lihat seperti apa saat awning ini berdiri. Ya, kokoh hendaknya, bagaimana kalau kena angin dan mungkin ini kalau kena air seperti apa kan gitu. Bisa kita coba nanti pakai selang, kita semprot. Nah, ini tembus nggak kan gitu.
ini murah teman-teman, tapi kualitasnya bisa dijamin ya Om ya. Iya, dan juga ini saya pilihan pakai ini kan banyak tuh, ada yang Cordura, ada yang Canvas segala macam. Yang pertama ini misalkan ada kesalahan jahit itu ya, itu ini nggak bocor. Oh, ini kelebihannya. Jadi dia saat dijahit balik ya. seratnya ini rapat. Kan kebanyakan kalau sudah dijahit, nah ini masalah ya, masalah RTT, masalah awning. Kalau sudah kena jarum, itu pasti kena air dia tembus. Harus kita lapisi pakai sealernya. Iya, betul teman-teman. Jadi ini enggak kalau ini. Jadi meskipun kena benang itu masih aman. Kena jarum itu masih aman. Keren ini, kainnya juga halus, kuat. Jadi nanti kita tes pakai air ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Om, apa yang sering terjadi kira-kira? Jamur. Iya, jamur. Jamur gimana Om ini? Kalau jamur, Tapi jamur itu relatif ya, relatif. Gini Itu proses alami loh Pak. Iya. Itu pinter-pinternya kita, makanya Om Lutfi di situ kan sering-sering saranin kalau kita habis camping dimanapun, kalau kita nyampe rumah nemu panas, kalau bisa cepat-cepat segera Temukan sama panas. Ya. ditemukan sama panas. kalau saya Om selama ini ya, ini sengaja kalau misalkan malam kita camping hujan deras, itu sengaja saya gulungnya pas sudah kena panas dulu. Nunggu lah, mungkin jam 10 jam 11 itu ya. Ini tenda kita, awning kita udah kena panas, Ya. baru digulung. Apa, Pak? Itu lagi deh. Iya. Kan 2 kali loh, ke rumah kan kita itu. Tapi kalau mana-mana gini, kalau jamur nggak begitu kelihatan kok. Iya, ini agak aman. Aman. Makanya kalau Paling yang kelihatan di ininya. Nah, Loh, ini bawah aman. ini kan yang lapisan anti airnya yang ini Om, yang ini. Iya. Ini kayak ada lilinnya itu loh. Terus di luarnya ada lapisan lagi, jadi kayak efek daun talas gitu. Budget 700.000 kalau mau buat sendiri itu bisa, tapi kadang kalau buat sendiri Kalau ini pasti aman lah gini ya, tak jamin aman lah. Ini kan water replacement ini. ini daun talas ya. Iya, efek daun talas. Teman-teman, nah lari sendiri dia. Nah, kan? Loh. Dek, Susah nih lari. ambil dia. ikan tempo Dek. tapi kain ini cenderung gampang robek nggak, Om Awit? Kalau kita kena benda-benda Dia tidak mau dia, dikit gitu tetap loh. aja. Tidak mau. Nah. Aman. Kalau benda tajam kemungkinan Aman teman-teman. Padahal udah digini-giniin ya, nah, kan? Nah, dia nggak tembus ya. itu yang luarnya, dalamnya ada lapisan lagi yang kayak lilin itu. Pak, ini kelihatan bahan tenda, maksud? Bisa sih. Ini Om Awi pakai bahan tenda juga pakai ini. Pakai. Dek, ambil yang Jadi belakang rooftop itu. tentnya Yang Om oranye. Awi juga pakai ini ternyata. Nah, ini. Nanti kita buka rooftop tentnya. Nanti kita ulas satu persatu dari tangganya pakai apa, terus budgetnya berapa. Oh iya Om, ini bocoran aja sebelum kita review rooftop tentnya. Habis berapa sih buat RTT? Ya modal kan kebetulan ini yang buat contoh ini saya kan sebagian pakai material bekas, kayak aluminiumnya bekas, terus rangka besi bawahnya bekas, triplet bekas, itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau kira-kira semua baru deh. Baru ya mungkin sekitar 2,5 juta. Wow, 2,5 juta jadi NTT. Kayak mana, penasaran pasti NTT-nya kayak mana? Wah, jelek tuh pasti kan gitu kan? Enggak, belum tentu. Kita lihat nanti worth it enggak. Perjalanan ini disponsori oleh Oke, kita pindah ke yang lebih santai lagi. Jadi lebih duduk ya kan, lebih enjoy ya Om ya. Iya. Ya, jadi gini. Aku mau nanya lagi nih sebelum kita lihat RTT-nya bikinan Om Avi seperti apa. Kok punya ide Om dulu buat sendiri gitu. Kenapa nggak beli aja kan gitu. Nah gini Om, ini kan kebetulan saya tuh memang orangnya nggak bisa diam, Oh, dan gitu. suka kutak-atik gitu kan. Dan kalau yang seperti yang tak posting kemarin,
saya ngomong kaum mending-mending lah gitu loh. Dapatkan gini, harga RTT itu Iya. kan bervariasi mulai Iya. dari 7 jutaan sampai puluhan juta. Iya, betul. Dan tak pikiran ini, kenapa nggak coba bikin sendiri dengan kreasi kita sendiri itu loh. Ya. Lebih ke penasaran ya, sebenarnya HPP-nya berapa kan gitu ya. Nah, benar, Om. Jadi sebenarnya ada penasaran juga, ini sebenarnya HPP-nya berapa sih gitu kan. Dengan kain, spesifikasi aluminiumnya, atau mungkin besinya kan gitu Om ya. Oh, ya, Om. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa menempuh dengan budget berapa sih buat RTT yang sudah bagus kan gitu ya. Nah, ini bocoran nih. Kemarin buat RTT habis berapa tadi? 2 jutaan loh. 2 jutaan. 2 juta. Istimewa Om. Gimana? Ini kan aneh ya. Bisa 20 juta, 19 juta ya kan. Ini 2 juta. Ini jangan-jangan nanti kena angin, roboh kan. Nah, ini yang agak kita riskan ya. Tapi tunggu dulu, kita akan review, kita lihat rooftop stand-nya Om Awi seperti apa. Yuk kita lihat yuk. Teman-teman, ini bikinan Om Awi. Kita lihat dulu dari covernya. Ini covernya mirip, udah pakai IKK ya. Jadi nanti ini mungkin tinggal buka aja Om ya. Jadi nggak terlalu ribet, langsung di ini. Nanti kita lihat prakteknya. Yang dibuka sana Om. Oh, oke, boleh kita buka. Nah, ini teman-teman CV ini penasaran ini juga. Oke. Ini teman-teman kainnya oranye, yang seperti yang contoh yang tadi kita lihat. Terus ini tinggal diginiin saja. Ini Om. Ini. Coba sini. Nah, ini tinggal dibuka. Tinggal dibuka Om, ya. Terus Tandanya menggunakan ini. oh gitu. Tandanya Tanda masih ini. ini kita buka juga. Ini mudah nih sebenarnya. Tinggal giniin. Jadi covernya. Ini Om, ini Om. Ah itu, coba kita lihat. Bukakan dulu Om, biar nggak kelihatan ini. Ke atas Om. Diambil ya. Ya, sini tuh. Bentar Om. Nah, ini tandanya. Oke. Coba. Om, Terus Om. Was, cepet. cagang tadi. Langsung dulu. Ini pakai tangga yang berapa meter Om? 2,6 Om. 2,6. Ada yang lebih kecil lagi ya, ya. 2 meter tapi nanggung Om, takutnya itu pas Ya, posisi benar-benar. Ininya nggak rata ya. ya, posisi ke atas. Oke. Ini yang buat dengan bahan sisa nih Om ya. Nah ini teman-teman buat dari bahan sisa waktu itu ya. Ya Om. Ada beberapa bahan yang nggak dipakai di rumah dibuat ini. Tapi kalau ini nggak sisa, kayaknya nggak sisa. Maksudnya ininya. Oke, kita akan lihat. Nanti kita bandingkan dengan punya kita yang kemarin kita impor dari luar negeri, RTT yang kita beli dari Cina. Nah, nanti kita bandingkan. Sip. Lagi. Sip. Sip. Ya. Oke, lihat dalamnya. Lihat dalamnya. Dalamnya aku tak naik. Ya, silakan. Nah, juga ya. Bagus juga. Wush, mantap. Ya, ini rencana sama Om Awi diganti sama bukan triplek, tapi PVC. PVC. Kenapa kok diganti PVC? Yang pertama mungkin lebih tahan
cuaca Om ya. Cuaca. Dan juga mungkin lebih bobot, lebih ringan. Iya. Dan ada konsekuensinya juga, budget lebih naik. Oh iya, pastilah itu ya. Kualitas naik, anggaran pasti naik. Ini untuk sementara ya. Dan ini dia tampilan rooftop tent harga 2 juta dengan memanfaatkan bahan-bahan sisa. Wow, mungkin buat temen-temen, camper van Indonesia bisa jadi inspirasi juga ya kalau mau buat sendiri dengan bahan seadanya. Dua setengah sama tangga teleskopik. Mantap Om Awit. Dan untuk dalam tenda ini terdapat jendela yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama, supaya terlindung dari angin malam dan untuk sirkulasi udara. Sedangkan yang kedua fungsinya adanya jaring-jaring di jendela supaya terhindar dari serangga yang masuk. Ini sebetulnya kan memanfaatkan barang yang ada kan? Iya, memanfaatkan barang sisa. Yang lebih utuh lebih Jadi yang perlu dipahami berarti anu Pak, ini mungkin ini bahan sisa. Kalau 3 jutaan. ya kita 4 juta lah. 4 juta sudah dapat pakai ini, pakai apa namanya? STT. Pakai PVC ya. Dua setengah geser nang Evres ya sekarang yuk. Evres tak mundur langsung geser kan tak. Sudah ada yang mau beli ya. Pak ini kalau di tempat saya itu anu kayak slot pintu. Iya betul. Oh gitu ya. Masuk. Di sini ada penyangga supaya ini nggak datar. Ya. Di bagian tengah ini ya. Iya. Datar. Kalau ini bisa nanti naik turun ya. Kan naik turun ya. Iya. Begitu. Ini masukan. Itu masih kurang karena kembali lagi ke bahan sisa. Bahan sisa. Coba sih. Iya. Coba salah satu gitu ya. Ini nanti kalau sudah di ini mungkin budget anggaran 4,5 jadilah ini ya. Jadi ini sudah bagus banget dengan budget yang seperti itu. Kalau menurut saya ini sangat worth it lah untuk dimiliki. Bayangkan itu sama kayak tenda dum ya, tenda bawah ya. Gitu. Ini ada penggantian saja yang harus dirapikan. Misalnya nanti buku dan di bawah cantum. Kita akan lihat saat ini sudah dirapikan sama beliau. Jadi ini kayak pembungkusnya mungkin Om ya. Iya, itu kan bahan sisa Om. Iya betul, bahan sisa. Nanti kalau juga yang jelas ini sudah terbentuk teman-teman dan sudah dilihat untuk aluminiumnya atas tadi. Dan kalau ini untuk tampilan dalam dari rooftop tent harga 2 juta nih teman-teman. Oke, ini kalau dari kerapian memang belum rapi ya, belum rapi sama sekali. Masih banyak kekurangan sana sini tentang kerapian. Kalau saya menilai kerapiannya ini masih sekitar 50 lah, 50. Kalau saya boleh dari 100, jadi sangat kurang rapi. Kurang rapi. Cuman ini kan kembali lagi karena bahan sisa. Beliau hanya eksperimen untuk buat ini dan kalau mau pesan dia bukan ini dibuatkan, tapi budgetnya kalau punya bahan sisa mungkin sekitar 2,5 juta sudah selesai dengan kain yang seperti ini. Nanti kita tes nih kainnya tahan nggak terhadap air gitu. Nah, kita akan semprot dengan hujan rintik-rintik, hujan ini nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, yuk kita mulai, kita lihat. Coba kita awalnya bentar. Kalian kita lihat bagaimana kualitas dari kainnya Om Awi. Ini flex sheet bukan? Bukan dong. Sama bahannya sama. Oh sama gitu. Ini awalnya ini. Ini kayaknya lembut banget, lembut. Ya. Dan ini panjangnya 3 meter, teman-teman. 3 meter dengan C.
sederhana. Ini pakai besi. Sama. Ini kalau tidak salah habisnya sekitar 700.000 Om ya? Ya Om. 700.000 teman-teman. 700.000 sudah bisa dapat awning dengan ini. Nanti kita tes bagaimana kalau terhadap air. Kita kencengin dulu. 3 meter. Kalau ini kelemahannya 3 meter, kalau dia nggak pakai penyangga tengah, dia pasti seperti ini. Kantong kalau bahasanya ini ya. Jadi kalau 2 meter, 2 kali 2 masih bisa kenceng. Tapi kalau 3 meter, ini harusnya pakai penyangga tengah. Penyangga tengah. Oke, kita lihat apakah hujan nanti. Ya mungkin kita turunin, nggak mungkin kayak gini juga. Jadi kita turunin aja ini. Kelemahan 3 meter, dia akan gunung di tengah. Tapi kalau 2 meter enggak. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Tapi bagaimana sih? Nggak ada tembus. Nah, oke, Aman. Kalau cukup dulu. Kita lihat bawahnya. Ini airnya. Ayo Ngantong, posisi ngantong. Lihat bawahnya. Aman teman-teman. Ya, aman nih. Ini airnya nih. Nah, ini airnya nih. Jadi aman. Nah ini bagus ini untuk kainnya. Kita bawa airnya itu biar lihat nempel nggak airnya. Ya. Yang ini airnya, dan nggak nempel seperti daun talas itu. Nah. Nih teman-teman, kalau ini bagus untuk kainnya, bagus untuk awning teman-teman. Bisa nggak situ dulu Om. Itu sampai gentong ya, jadi biasanya lembut. Oke Om, kita siram lagi. Coba yang untuk tengah. Nah, itu kan ada jahitan tuh, biasanya kan tembus tuh. Nah kita coba lihat dulu jahitannya aman apa enggak. Itu biasanya jahitan itu masalah itu teman-teman. Biasanya disitulah tempat bocor. Rakyat mendelong. Dia kayak ngantong dulu sana ya. Jahitan tuh. Jahitan. Aman teman-teman, nggak ada bocor sama sekali. Coba. Ini air nih. Aman. Nah ini airnya teman-teman. Segini banyak nih. Aman teman-teman. Jadi untuk kain ini berapa Om per meter Om? 40.000 Om. Per meter 40.000. Murah sekali. Jadi hasil yang ini begitu ya memuaskan. betul, memuaskan. Kalau hujan besar, Memang benar-benar kayak daun talas. nah, insya Allah ini bisa mengatasi. Jadi rekomendasi untuk kain ini untuk dipakai untuk Direbahkan Om. RTP maupun untuk awning. Nah, itu agak tinggi Om. Dan ini cepet kering ya Om ya? Cepet kering kok. Cepet kering, karena ini tipis. Sebenarnya tipis tapi kuat. Ini tipis tapi kuat, lembut lagi. Nih. Ya. Biar terasa. Baik, itu tadi sekilas uji coba kita nih teman-teman, ketahanan kain jika kena hujan ya. Awning dengan budget 700.000 buat sendiri dan dengan kain pemilihan sendiri bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman lainnya. Mungkin kalau mau buat awning sendiri. Wow, boleh lah ya. Oke teman-teman, kita ngopi. Kita sudah lihat tadi, santai. Om Vito, Iya Om. menurut Om Vito dengan 2,5 juta jadi seperti itu, gimana? Kalau menurut saya ya wis amazing banget, kreatif gitu loh. Dengan pemilihan bahan, terus dari pemilihan
logam aluminiumnya itu dari pipa galvalum ya, galvalum atau pipa aluminium, sangat amazing banget dan dengan hasil yang memuaskan. Mantap Om. Om, ini masih tahap belajar ini Om ya. Ya. Nah, intinya sesuatu kalau kita nggak berani mencoba itu kita nggak tahu hasilnya seperti apa Om. Tuh teman-teman, kalau nggak berani mencoba kita nggak akan tahu hasilnya. Yang pertama itu, yang perlu digarisbawahi lagi sebenarnya ini masih tahap Dicoba lah gitu ya. dicoba. Jadi makanya kenapa belum dikomersilkan. Nanti kalau mau dikomersilkan, Pasti hasilnya linknya beda. di bawah. Dan yang pasti hasilnya lebih rapi dan Lebih lebih rapi. dari ini. Pasti, karena ini memang kalau budget ya pasti naik lah ya, nggak mungkin 2,5 juta. 2,5 juta karena sebagian yang dipakai bahan sisa. Contoh nih, kayak papannya, jelas-jelas sisa itu, potongannya ada 9 itu. Iya kan? Itu pasti sisa. Rangka Itu akan besinya. diganti dengan apa Om tadi? Dengan PVC Om. PVC. Itu PVC lebih bagus dan memang harganya naik pasti. Terus kemudian mungkin dari pembersihannya Om ya. Iya, kerapian jahitan. Kerapian, dibungkus dan lain sebagainya. Kalau pasti kan belum, masih nongol ya. Jadi papannya, terus kemudian dari besi ya, besinya masih belum dibungkus rapi. Ya memang kelemahannya tadi di situ kerapian itu. Kalau nilainya itu kena 5 tadi dari 10 atau dari 100 ya 50 lah kan gitu. Tapi kalau dari sisi budgeting dengan seperti itu amazing ya kan. 2,5 juta itu tidak dum. Dan itu bagus banget untuk kainnya ya Om ya. Terutama kainnya bagus dan kita belum melihat celah kelemahannya dari kain itu. Mungkin saat kita pakai untuk beberapa Jangan ke depan, waktu ya. ke depan untuk kena sinar matahari berapa tahannya, berapa tahun. Karena kita kan tenda rooftop tent itu identik kena sinar matahari. Betul, ya. Gitu loh. Nanti kita baru tahu kan ya, Ya. baru tahu apakah ini memang recommended untuk dipakai kan gitu. Nanti kita akan uji coba terus sampai mungkin beberapa kali kita jemur dan lain sebagainya dengan bahan-bahan pembanding ya. Nanti kalau bagus baru itu yang kita pilih gitu Om ya, Betul, rencananya. ya. Gitu. Dan kalau tadi kita sudah review rooftop tent harga 2 juta dengan memanfaatkan bahan-bahan sisa, setelah ini kita akan melihat rooftop tent lokal yang kita beli dengan harga 8 juta. Dan akan dijelaskan oleh Mas Arya. Jadi tetap pantengin terus video ini sampai habis. Yuk, check this out. Ngaruh dari sana. Nah ini guys, ini guys bestinya bagus ini guys ya, kilat nih. Terus ini tendanya nanti kita unboxing, nanti kita taruh di atas mobil ya. Ya aku sangat suka sekali loh guys. Dari dulu aku pengen tenda kayak gini loh. Ini guys ada kartu namanya. Ini guys. Set. Stiker ini. Nanti aja lah. Halo, Assalamualaikum.
Ya, ini tendanya. Guys, kita akan unboxing tendanya ini guys ya. Kita akan buka tendanya ini. Guys, ini alatnya guys, yang nanti kita pasang di tendanya guys. Ini guys, alatnya. Guys, ini tangganya guys. Ya dibuat naik, kalau enggak bisa naik. Kan di atas mobil guys. Terus ini nanti ya, tendanya ini balik nih. Guys, ini tendanya keren loh guys. Nanti tendanya kayak gini guys. Ini ada nih. Nanti tendanya kayak gini. Ini tangganya, ini buat anu. Ya nanti lihat di situ di atas mobil guys ya. Awningnya sudah dipasang guys sama Pak Eko guys. Tuh guys. Guys, ini kita dibantu oleh tim Chandratama Granit dan tim Canspira Interior untuk camper van guys. Nih, camper van ya. Ada bajunya juga loh. Tuh guys. Nah, kita lihat yuk pemasangan awning dan rooftop tent lokal harga 8 juta ini. Check this out. Dan untuk rooftop tent dengan harga 8 juta ini kelihatan sangat rapi dari jahitannya, serta kelihatan kokoh. Namun bukan hanya itu, bahan-bahan dari rooftop tent ini juga kualitasnya bagus. Tapi untuk rooftop tent harga 2 juta tadi dengan bahan-bahan sisa juga mempunyai kualitas yang cukup bagus. Tinggal bagaimana kita berkreasi dan memaksimalkan, dan bisa juga dijadikan pilihan buat kamu kalau mau buat rooftop tent sendiri ya, dengan memanfaatkan barang sisa. Tendanya sudah jadi guys. Ini guys, tendanya udah jadi ya. Ayo guys, kita langsung naik ke atas ya. Ya aku suka banget. Oke, kita naik guys. Ayo. Dalamnya langsung omku. Coba kalian naik guys. Coba naik. Nah, mantap ah. Nah, ini ada tempat sepatu juga loh guys. Tempat sepatu, tempat sandal ditaruh sini nanti. Taruh sininya. Tapi di mana ya? Ini loh di sini. Satu di sini. Nah, ini tempat sandal ya. Tapi sandalku aku taruh bawah. Aduh, panas. Ternyata ini juga bisa panas tuh. Tadi malam aku tidur sini guys. Meskipun deket rumah ya, belum jalan-jalan. Nanti trip ke Bali lah, ke Bali ya. Pakai ini ya, nanti mobilnya itu jadi ada kasurnya, ada lakinya, keren guys. Namanya camper van
number one Indonesia guys. Mantap. Coba naik. Wait, ininya ganggu. Kita taruh sini dulu. Nah, mantap. Guys, ya semalam Arya tidur di sini guys. Tidur di sini malam guys. Langsung empuk ininya. Apalagi ku kaget loh. Dapat lagi om. Ya Allah. Dapat lagi lah, nggak apa-apa loh. Itu bisa dibenerin. Ini kalau pas ada anginnya dingin gitu, ininya bisa ditutup guys, jadi hangat. Kalau ininya sumuk, ini bisa dibuka guys. Semuanya bisa dibuka. Jadi kayak gini. Tuh guys, dibuka dan bisa halo. Coba lagi. Ini juga bisa dibuka nih. Nah, juga bisa dibuka ya. Kita lihat pemandangan yang indah. Ini juga bisa dibuka seperti pintu. Nah, ini juga bisa dibuka seperti pintu apa enggak ini? Oh bisa ternyata guys. Ini kayak jendela terbuka gitu. Nah, tuh bisa kan guys? Oh, yang megang ini aku, yang megang awningnya. Oh, ya warnanya oranye seperti tenda yang dulu ya. Awningnya juga warna oranye. Ya, kita tutup kembali. Di sini nggak panas. Kan ini udah tertutup ini, terus itu juga di sini juga ada tutupnya. Nah, coba ternyata nggak apa-apa ya, udah nggak panas. Kalau sumur sih enggak, kalau ini ya dibuka. Baru ngeliatin guys. Ya. Ini juga tenda baru ya, masih agak berat-berat gitu. Guys, ayo kita turun, kita review awning. Kalian belum tahu awning. Awning itu yang mana sih guys? Kalian belum tahu. Itu guys, awning itu ya. Ya, turun. Nggak usah balik kenapa? Nah, ini guys selain jadi tangga, ini bisa untuk menyangga ya. Maksudnya ini bisa untuk nahan ini guys. Ya ini kuat nih guys tangganya ini. Jadi ini kalau diginiin ininya nggak ke bawah tendanya, udah di sana ke situ. Cuman ya kalau dinaikin nggak ada tangganya gitu, agak gini guys. Yuk, gitu ya. Mantap ya. Sekarang kita review awningnya guys. Ini namanya awning. Awning ini bisa melindungi kita dari hujan atau panas. Nah, ini tuh guys, kalau ininya diputer, itu bisa nyelurut ke bawah atau bisa ke atas, habis itu dikunci. Terus ini bisa dilonggarin juga loh, bisa dipindah-pindah ya. Terus ininya terserah guys, ini mau ke sini apa ke sini. Yang paling lebar ya segini. Dan yang ini juga sama. Tuh, ini juga sama, ini juga. Nanti kalau dilipat, itunya ditekuk ke sini guys, ke dalam sini. Kalau dilipat semuanya ditekuk ke dalam sini guys.
Baik, itu tadi perbandingan rooftop tent harga 2 juta dengan memanfaatkan bahan-bahan sisa dengan rooftop tent harga 8 juta. Dan semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman camper fan Indonesia jika mau buat rooftop tent nih. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. See you on the next trip. Saksikan terus untuk bagaimana memilih RTT yang baik. Produk lokal tidak akan kalah dengan produk impor, tetapi mungkin kita banyak berbenah karena banyak produk lokal bermunculan, dan saya yakin produk lokal pasti bagus. Tergantung pemilihan bahan baku dan kreasi dari teman-teman. Terima kasih, tonton terus. Kita seruput kopinya dulu, Om. Om Yuna. Wah. Mantap.